Oke, teman-teman yang lagi menyiapkan diri untuk berkunjung dan menikmati wisata di Labuan Bajo, ada banyak sekali destinasi yang ada di Pulau Komodo, dan terlebih khusus 6 destinasi yang diidolakan. Yang paling pertama adalah Pulau Komodo, yang kedua adalah Pulau Padar, yang ketiga Pantai Pink yang disebut Pin Beach, yang keempat Taka Makassar, itu ada pasir timbul, itu pasir putih yang bagus melingkar seperti huruf 9, angka 9. Terus ada juga Manta Point. Yang kelima Manta Point itu kita bisa berenang, snorkeling, dan bisa berenang bersama mantanya. Jadi biasanya siang-siang itu mereka ada ya mantanya ya, datang. ada mantanya, ada yang besar sekali. Ya. Terus yang keenam itu ada Kelor Island. Itu biasanya tamu lebih suka sore-sore berkunjung ke sana karena ada kelelawar biasanya mulai keluar sore-sore itu untuk mencari makan. Untuk menghabiskan 6 tempat itu idealnya berapa hari nih? Bisa dalam waktu 1 hari, itu disebut full day trip. Bisa 2 hari 3 malam, bisa 4 hari 3 malam. Tapi yang paling puas itu kita menikmati kelelawar, Ya. menikmati mantai itu berapa hari totalnya tuh? 4 hari 3 malam. hari. Ya. Sehingga kan kita berenang sepuasnya, kita bisa snorkeling, melihat keindahan bawah lautnya Labuan Bajo di sekitar Pantai Pinch itu. Nah itu semua, jadi dari hotel misalnya selama 4 hari itu kita keliling dengan kapal terus. Ya, misalnya kita singgah di satu pulau dan bermalam di situ. Misalnya turun renang, setelah itu kita naik ke kapal lagi, nginep, makan malam di situ, bersantai. Paginya untuk menikmati sunrise, kita ke Pulau Padar. Subuh jam 4 begitu kita bergerak ke sana. Sampai di puncak sambil duduk menunggu sunrise-nya di Pulau Padar. Itu sangat indah sekali ketika matahari bergerak naik dari ufuk timur ya. Iya. Jadi kita akan melihat sunrise-nya di situ. Bisa juga sebaliknya. Misalnya kita paginya ke Pulau Komodo, terus sorenya mau nikmati sunset di Pulau Padar juga bisa. Lihat kelebihan yang ada di Labuan Bajo itu, destinasinya itu salah satunya Taman Nasional Komodo. Itu Pulau Komodo itu tersendiri. Selain itu ada Pulau Padar dan juga pantai yang terkenal sekali sekarang ini adalah Long Pin Beach. Itu berapa jauh dari Sylvia Hotel? Kalau dari Sylvia Hotel terus area kota Labuan Bajo, kita harus naik pinisi atau speedboat. Itu kalau pinisi itu kita tempuh dengan waktu 4 jam kurang lebih. Kalau kita pakai speedboat kurang lebih 1,5 jam kalau tidak ada halangan ombak. Dan itu bulan-bulan apa yang bagus ke sana itu? Kalau untuk kita dapat view yang bagus, bulan-bulan begini juga sangat memungkinkan karena cuaca masih bagus. Kalau mau lebih bagus lagi di Pin Beach sama Pulau Padar itu, supaya bukitnya kelihatan hijau, itu di bulan-bulan Mei, Juni, di akhir musim hujan itu. Itu bagus tuh. Ya, di situ kita akan lihat bukitnya, pemandangannya sangat bagus, dan bukit-bukit itu kelihatan hijau dan juga airnya jernih. Ya. Kalau fasilitas hotel atau resort di sana udah ada juga? Di sana tidak dibangun fasilitas hotel maupun resort, karena memang dari pihak pemerintah menjaga ekosistem laut dan juga
menjaga kelestarian alam di sekitar Taman Nasional Komodo. Jadi semua mereka nginap di Labuan Bajo ya? Semua nginap di Kota Labuan Bajo, hotel-hotel disediakan di Labuan Bajo. Kita dari Kota Labuan Bajo harus menumpang pinisi atau speed. Kalau ke Pulau Komodo atau Pulau apa Rinca, Padar, itu juga harus dari darat juga? Betul, ya, harus dari darat. Berapa jauh dari Hotel Sylvia ke sana tuh? Kalau ke Pulau Rinca itu sekitar 2 jam, kurang lebih 2 jam. Ya di sekitar sini. Kalau di Pulau Rinca itu komodonya itu lumayan banyak, tapi bobot tubuhnya itu agak kecil dia. Kalau di Pulau Komodo bobot tubuhnya itu agak lebih besar. Itu diakibatkan faktor pertama adalah makanan. Terus ruang gerak mereka kan luas Pulau Komodo itu. Kalau di Pulau Rinca itu ruang gerak mereka terus pulaunya kan kecil. Jadi makanan juga mereka kadang kesulitan. Makanya sekarang pemerintah sangat menjaga supaya tidak ada pemburu-pemburu liar yang masuk ke Taman Nasional Komodo. Nanti mereka akan memburu rusa, kerbau. Akhirnya nanti komodo kesulitan mendapat makanan. Gitu, Pak. Sekarang mereka itu terpenuhi makanannya? Ya, sekarang terpenuhi karena sudah dilindungi oleh pemerintah. Ya. Di sana ada perumahan atau apa penduduk nginap di sana ada? Kalau di Pulau Komodo tersendiri ada desa, ada satu desa di sana itu penduduk asli Pulau Komodo. Jadi mereka sudah menetap di sana itu puluhan tahun yang lalu. Dan udah terbiasa tinggal bersama komodo ya? Sudah terbiasa tinggal bersama komodo dan komodo menjadi temannya mereka. Ya. Ada saat tertentu komodo itu datang di sekitar perkampungan. Oh ya? Ya. Jadi mereka jadikan sahabat karena mereka tidak mengganggu komodo. Jadi komodo pun tidak ganggu. Jadi dia merasa sudah terbiasa. Terus di Pulau Rinca tidak ada penduduk di sana karena memang lokasi pulaunya itu kecil. Karena makanya tidak diizinkan untuk ada penduduk di sana. Saya lihat tadi di depan Hotel Sylvia itu ada apa? Pas kita masuk, ya, ada ukiran komodo. Itu dari dibuat di mana itu? Itu pengrajin ukiran komodo itu banyak di Pulau Komodo. Itu yang penduduk asli itu? Penduduk asli itu. Jadi pekerjaan mereka selain nelayan itu waktu kosong misalnya pulang berlayar cari ikan, mereka ngisi untuk buat ukiran-ukiran komodo itu. Kalau mereka jual itu ada yang kecil, ada mulai dari yang kecil sampai yang paling besar ya. Dan itu mereka jual bagian dari UMKM yang dikembangkan oleh pemerintah daerah. Jadi mereka jualnya kadang masuk ke UMKM-nya mereka, lalu ada yang mendistribusikan di pulau maupun di darat. Ya, pulau maupun darat. Selain pengrajin ukiran komodo, ada juga yang melihara untuk apa namanya mutiara. Oh, ada juga mutiara. Jadi ada mutiara begini, ada peternaknya ini. Ini Bang. Di Pulau Komodo ini? Ya, di Pulau Komodo. Jadi ada kerang-kerang yang bisa menghasilkan mutiara seperti ini. Apa beda mutiara yang ada di Lombok dengan yang ada di Labuan? Bedanya kualitas mutiaranya itu yang di Labuan Bajo itu dia agak berat dan juga mengkilat ya. Ini umur berapa tahun ini? Ini sekitar 2,5 tahun mereka. Udah produksi begini? Ya, udah produksi. Karena memang pasir dan juga air di
Pulau Komodo itu kan agak tenang, terus sumber makanan untuk kerang itu kan banyak, dari serpihan karang dan juga rumput laut itu juga banyak. Jadi ya mereka memproduksi ini, terus karang-karang itu juga dijual juga nggak? Iya, nanti dipanen, karang itu tidak dimatikan, cukup ambil mutiaranya, terus lalu ditinggal dilepas lagi. Iya. Di bawah tanah gini. Iya. Jadi mereka lepas saja, lepas di sekitar. Tapi di sini nggak ada. Kalau di daerah sini di sekitar Pelumpang. Kualitasnya juga bagus. Ya bagus. Selain mutiara, terus ukiran di Pulau Komodo, apa lagi mereka itu? Ada juga yang selain nelayan, mereka juga ini piara rumput laut. Rumput laut juga. Maksudnya di daerah-daerah yang airnya agak tenang, itu mereka piara budidaya rumput laut. Ya. Nah, selain Komodo yang sering didatangi oleh seluruh orang dari seluruh dunia, itu apalagi yang menjadi daya tarik di Pulau Komodo itu? Yang paling pertama itu komodonya. Komodonya. Ya, komodonya. Jadi untuk bisa bertemu komodo itu kalau pada musim kawin itu bulan-bulan Agustus itu memang agak susah. Jadi kita bisa bertemu setelah musim kawin atau sebelum, karena itu mereka bisa datang di pantai, menghirup oksigen di sekitar bibir pantai. Jadi selama tidak ada itu mereka tinggal di mana? Kalau misalnya musim kawin itu mereka masuk ke liangnya mereka. Jadi misalnya ada lubang batu, lubang tanah mereka biasa gali, itu mereka masuk ke situ. Jadi misalnya setelah pada saat musim kawin itu mereka harus masuk ke liang itu, kawin, lalu induknya bertelur di liangnya itu, dan dia sangat menjaga telurnya itu. Saat dia bertelur itu kita nggak bisa ganggu karena sangat galak ya. Itu yang membuat menarik gitu ya. Ya. Jadi daya tarik pada bulan-bulan itu yang menjadi banyak juga yang datang. Iya, banyak datang karena mungkin. Sulitnya. Ya. Dan juga mereka bisa lihat telur komodo. Iya. Karena pada saat itu banyak yang bertelur, tapi kita perlu ekstra hati-hati. Jangan sampai kita diserang. Untuk berkunjung ke sana ya biasanya dilarang yang punya luka, yang keluar darah, karena penciuman komodo itu sangat tajam. Dia peka sekali dengan darah. Berarti pada saat tamu-tamu dari hotel itu udah mulai di briefing ya. Sehingga kalau misalnya untuk wanita yang lagi datang bulan, kita peringatkan memang sampai di Pulau Komodo sebaiknya nggak usah ke trekkingnya. Ada trekkingnya, ya. Bisa mutar-mutar di pulau, atau tunggu di kapal ya, sehingga tidak memancing komodo. Itu rata-rata naik apa ke sana? Kita rata-rata naik kapal inisi ya, atau speedboat. Nah, apa ini yang bisa disampaikan ke calon-calon wisatawan yang mau datang ke Labuan Bajo atau ke Pulau Komodo atau ke pantai apa tadi tuh? Pin Beach. Sampaikan. Hari tenggelam itu sangat amazing. Baik. Ya. Ada lagi pesan terakhir? Oke, jadi teman-teman, sisihkan waktu teman-teman untuk menikmati destinasi wisata di Labuan Bajo, dan di sini ditawarkan destinasi yang sangat eksotis. Pasti Anda puas ketika berkunjung ke Labuan Bajo. Terima kasih. Ngomong-ngomong, namanya siapa dulu? Mario. Nanti saya tulis Mario ya. Iya, Bang Mario. Mario aktif di mana sehari-hari? Saya aktif sebagai driver overland di Labuan Bajo. Biasanya saya kerjasama dengan hotel-hotel, lalu
Kalau ketika membutuhkan driver, saya siap 24 jam. Nomor teleponnya? Nomor telepon saya 081 246 046 225. Baik.